Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, oke. Pak Guru minta bantuannya kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran fisika, lalu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kemarin kan sudah belajar tentang ini ya, hukum Pascal kemarin. Oke, sekarang kita melanjutkan materi kita di masih tekanan atau fluida statis ya, yaitu hukum Archimedes. Sebelum itu Pak Guru ada pretest nih ya, menggunakan kuisis. Silakan kalian join dulu ya. Bisa scan atau ya, scan. Yang join sudah 13 peserta. Oke. Oke, kita mulai ya. Mulai. Oke, 3, 2, 1. Yuk. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ini pengetahuan kalian. Sesuai pengetahuan kalian. Oke. Ayo. Amira. Ini posisi pertama ada Raditya Akmal. Oke. Oke. Ada Aditya, Mustafa dan Alif. Ini 3 besar. Oke. Siap. Oke. Ada Oke, kita sekarang lanjut ya ke pembelajaran. Tadi udah kita pretestnya. Tujuan pembelajaran hari ini. Jadi melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Archimedes dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menerapkan hukum Archimedes dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan dan mempresentasikan konsep hukum dasar Archimedes berdasarkan permasalahan dan diskusi kelompok. Oke. Sebelum kita berdiskusi dengan kelompok masing-masing, Pak Guru ingin menyampaikan sedikit ya materi tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu biasanya dikenal dengan hukum ini ya, gaya ke atas ya, FA itu biasanya. Gaya apung. Nah, misal ketika suatu benda di dalam air, berat benda itu tidak berkurang, tapi mengalami gaya gravitasi besarnya tetap. Namun ada gaya ke atas gitu ya, gaya yang diberikan oleh ini bendanya tersebut, seolah-olah itu berat benda itu berkurang. Misalnya kalian berjalan di air, kelihatannya kan lebih enteng atau lebih berat? Berat ya. Tapi ketika kalian menimbang misal ya, menimbang berat badan di air, kelihatannya enteng atau berat? Lebih enteng ya. Padahal itu sama, cuma karena ada gaya ke atas. Oke. Nah, permisalan seperti ini. Kan ada benda masanya itu atau berat bendanya itu 3 Newton. Ya, ketika ditimbang di udara. Nah, kan ininya 1 Newton. Berarti berat bendanya kan 3 Newton. Kemudian dimasukkan ke air. Nah, air ini ditumpah ya, tumpah. Nah, berat air yang tumpah itu sama dengan berat bendanya. Sebesar 3 Newton. Seperti itu. Nah, jadi persamaan hukum Archimedes itu biasanya FA ya, FA. Sama dengan rho fluida dikali gaya gravitasi dikali VBF. VBF apa? Volume benda di ya, volume benda yang tercelup. Ya.
Oke, nanti ada 3 kondisi dalam hukum Archimedes. Yang pertama ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke. Nah, ketika kondisi mengapung, maka ini kita fokus ke sini. Volume tercelup itu lebih kecil dari volume benda total. Dan massa jenis benda itu lebih kecil dari volume atau lebih kecil dari massa jenis fluida, maka benda akan mengapung. Ya. Nanti persamaannya menjadi Fa kalikan mg kan sama dengan berat benda. Ya. Nah, rho kali volume benda itu kan m ya, massa benda. Ya. PT adalah volume yang tercelup. Gitu. Selanjutnya ada kondisi melayang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air. Berarti nanti volume benda sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi keseluruhan tercelup. Itu. Tapi kondisinya melayang, berarti kan massa jenis bendanya sama dengan massa jenis beda. Kemudian kondisi tenggelam. Oke, syaratnya apa? Massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida. Dan juga di sini juga ada gaya normal yang besarnya lebih dari 0. Dan volume benda tercelup itu sama dengan volume benda total. Oke. Kan nanti ada ini N ya, maka nanti mempengaruhi ini massa jenis bendanya akan lebih besar dari massa jenis fluida. Oke. LKPD sudah dibagikan kan tadi di grup WA ya. Oke. Sekarang coba dibuka. Oke. Setiap kelompok membuka LKPD, silakan. Nah. C. Terlalu kecil ya. Kalian kan bisa buka sendiri ya. Oke, di sini ada 2 bacaan ya. Pertama ada Festival Balon Udara di Wonosobo. Dan nanti juga ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke, kita coba tonton dulu videonya yang ini. Oke. Oke. Terus video kedua ini ada lagi video. Ini pelabuhan. Gajah Kemerdekaan. Mulai dari cikal bakal lahirnya kota DKI Jakarta hingga Jakarta dan Ya. jelajah kemerdekaan kali ini produksi lapangan adalah DKI Jakarta yang
Dari dua video tersebut, kalau dilihat dari tadi ya, penerapan hukum Archimedes, ada nggak tadi penerapannya? Ada ya. Salah satunya tadi apa? Balon udara. Balon udara. Sekarang kalau misal di Jakarta, bisa nggak sih kalau festival balon udara itu diadakan di Jakarta, bisa nggak? Bisa-bisa aja ya, bisa aja. Nah, misal kalau di lapangan yang besar gitu ya, asal tadi kan harus diikat dengan tali, karena biar apa? Biar aman atau juga terkendali gitu. Karena kalau tidak diikat pasti akan ya terbang terus. Selagi masa jenis udara di dalam balon itu lebih ringan, maka akan tetap terbang gitu ya. Terus tadi ada pelabuhan Sunda Kelapa. Dulu itu di zamannya Belanda atau VOC itu ya, sebagai apa? Transportasi untuk perdagangan, misal rempah-rempah. Nah, kan rempah-rempah yang dibawa kan tidak sedikit ya. Nah, maka harus mempunyai kapal yang besar. Nah, harus juga dianalisis secara tadi hukum Archimedesnya. Jangan sampai di tengah-tengah samudera nanti kapalnya tenggelam situ ya. Nah, maka harus diperhitungkan misal berat rempah-rempah yang dibawa, juga tadi gaya Archimedesnya juga seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah melanjutkan ini LKPD. Nah, dari dua video tersebut tadi kan kalian sudah menontonnya, kalian cari identifikasi masalahnya. Kalian bisa hubungkan dengan kaitannya dengan fisika tadi ya, yaitu hukum Archimedes. Kemudian ada dua video lagi nih. Nah, tontonlah video YouTube, ada dua. Yang pertama bagaimana cara kerja balon udara. Oke. Yang kedua ada cara kapal terapung. Oke. Nah, kalian bisa tuliskan hasil pengamatan atau hasil penemuan kalian dari kedua video tersebut di sini, di hasil pengamatan. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Ada 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan itu berdasarkan tadi dua video tadi. Kemudian ada 2 pertanyaan ini tentang soal atau apa ya, soal perhitungan lah, atau misal latihan soal untuk hukum Archimedes. Kemudian nanti kalian tuliskan kesimpulannya di bagian kesimpulan. Oke. Nanti sekarang sudah berkelompok ya. Oke, sekarang diskusi. Waktunya berapa? 1 jam. 45 menit lah ya, cukup ya. Atau setengah jam. Oke, silakan diskusi setiap kelompok. Untuk pengisian, misal kalian boleh buat presentasi sendiri boleh, atau lanjut di bawahnya juga boleh. Oke. Boleh. Atau kalian mau buat media presentasi baru boleh. Oke. Nanti ada perwakilan ya, setiap kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke. Tadi saya tanyakan apa? Yang ini dimasukin Canva apa enggak Pak? Yang nomor 2. Boleh. Oh boleh. Tapi kan yang untuk dipresentasikan ini nomor 1 sampai 4. Ya. Ya. Jadi ya ini tambahan aja. Iya, nggak apa-apa. Identifikasi masalah ini. Masa tulisannya males kan? Ya, identifikasi berarti kan dari 2 bacaan tadi. Nah, nanti kan ada berita dan video ini, berita di YouTube. Dikaitkan dengan permasalahan fisika ya. Tanya apa tadi? Ada yang tanya tadi? Siapa? Penemuan kalian misalkan. Nggak, iya. Ya kan bener kan? Dari 2 bacaan itu tadi ya. Diskusi coba ini buat selingan ya, buat selingan. Nih, sambil cari ke, ya ketahuan, yo, ketahuan. Ya, coba cari kata-kata, cari kata berkaitan dengan Archimedes gitu ya. Yes, buat selingan biar gak ngantuk.
Coba yang lain berarti dengerin dulu ya. Dengarkan dulu. Ya. Hasil diskusi kalian ini, hasil dimulai dari identifikasi masalah. Apa yang kalian temukan? Bagaimana balon udara dapat melayang di udara? Bagaimana? Balon udara dapat melayang di udara. Oke, terus ada lagi nggak? Bagaimana kapal dapat mengapung di laut walau mempunyai massa yang sangat besar? Oke, berarti cukup dah. Oke, selanjutnya. Tadi udah nonton video. Hasil pengamatan kalian. Ya. Balon udara melayang dikarenakan udara di dalam balon dipanaskan yang menyebabkan partikel udara di dalam balon merenggang dan menyebabkan massa jenis udara di dalam balon lebih ringan dibandingkan massa jenis udara di luar balon. Oke. Terus Yang kedua, kapal bisa mengapung di permukaan laut dikarenakan desain kapal yang berongga yang dapat menyimpan udara di dalam kapal membuat kapal tetap mengapung di permukaan. Beberapa faktor juga dipengaruhi oleh massa jenis kapal lebih kecil dibandingkan massa jenis air sehingga membuat gaya berat lebih kecil dibandingkan gaya apung. oke. Nanti menjawab tadi identifikasi masalah ya. Terus satu soal aja nih, nanti kelompok yang lain. Nomor berapa ya? Nomor 3 coba dijawab. Apa yang terjadi jika berat? Ya. Dalam udara atau termasuk udara panas dalamnya dan muatan yang di bawah lebih besar daripada gaya apung. Ya, hasil diskusi kelompok kalian apa? Nomor 3. Video tersebut menjelaskan cara kerja balon udara dan bagaimana udara panas di dalam balon membuatnya lebih ringan. Memungkinkan balon naik jika berat total balon udara lebih besar dari gaya apungnya, maka balon tidak akan bisa naik. Jadi gaya apungnya lebih besar. Oke. Oke. Jadi cukup ya untuk kelompoknya Namira sama Andini dan Yuda. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke. Sekarang coba kalian ini refleksi pembelajaran. Sudah ada kan linknya di kalian bisa menambahkan komentar di sini. Komen ngantuk karena sudah capek. Kalian juga bisa ngirim foto di sini. Ini kan bisa kamera, video, audio. Tidak karena sudah ngantuk dan lelah. Oke. Semangat 45. Lumayan. Sedikit sulit. Semua yang ada di kehidupan itu ada hukum fisikanya. Mantap. Oke, karena waktu sudah selesai ya. Pak Guru minta tolong ke ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Mari teman-teman, kalau kita pulang berdoa semua kegiatan kita telah diberikan. Alhamdulillah. Amin.
Doa selesai. Yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari Pak Guru. Terima kasih.